hari dia memutuskan pergi. Pria itu membuang semua yang berhubungan dengan wanita itu tanpa sisa. Bahkan memasukkan surat nikah wanita dan cinta pertamanya ke dalam kotak. Dia mengatur kurir agar kotak itu dikirim pada hari pernikahan. Setelah itu dia memblokir dan menghapus semua kontak wanita. Membuang kartu telepon terakhir yang bisa menghubunginya. Lalu berani menaiki pesawat menuju luar negeri. Awalnya wanita mengira pria hanya marah sebentar. Dulu cukup menelepon sedikit saja dan hatinya akan luluh. Sampai dia sadar dirinya telah benar-benar diblokir total. Barulah dia mengerti pria itu benar-benar akan pergi. Namun semuanya sudah terlambat. Padahal 7 hari sebelumnya, cinta pertama wanita mengalami kecelakaan mobil mendadak. Wanita itu bahkan memaksa pria menyumbangkan 1000 ml darah. Sebagai ganti rugi setelahnya wanita menawarkan pernikahan. Padahal pria sesungguhnya sudah terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya mereka menikah. Saat cinta pertamanya tahu, dia sengaja merekayasa kecelakaan. Memaksa pria berulang kali mendonorkan darah. Hingga pria meninggal karena kehilangan darah. Ketika pria membuka mata lagi, dia mendapati dirinya kembali ke hari pertama setuju mendonorkan darah. Sementara wanita sama sekali tak peduli. Dia membawa kantong darah hendak menemui cinta pertamanya. Melihat itu pria benar-benar putus asa. Mengingat semua luka yang terjadi di kehidupan lalu. Dia bertekad membuat mereka menanggung akibatnya. Lalu dia pergi ke kantor catatan sipil. Dengan sukarela mengurus surat nikah untuk wanita dan cinta pertamanya. Selepas itu dia pulang untuk mengemas semua barang milik keduanya. Tanpa ragu dia membuang semuanya. Setelah beres dia mengajak teman-teman dalam negeri untuk berpamitan. Secara kebetulan mereka bertemu cinta pertama wanita. Tampak dia tengah pamer di depan teman-temannya. Mengatakan bahwa wanita hanyalah mainan yang dia datangkan. Pria itu langsung mulai merekam pembicaraan itu. Berniat membuka topeng aslinya. Namun saat itu cinta pertama wanita menerima telepon di koridor. Si penelepon mengaku sebagai pacar cinta pertama. Dia histeris melarang cinta pertama berhubungan dengan wanita itu. Namun cinta pertama memotong kata-katanya dengan kasar. Mengatakan bila dia memang suka maka harus mengikuti gaya hidupnya. Mendengar itu pria baru menyadari bahwa cinta pertama wanita ternyata punya pacar lain di luar. Saat pria hendak mengambil bukti dan pergi, dia ketahuan oleh cinta pertama wanita. Lalu langsung diatur orang untuk menghadangnya di ruang pribadi dan memukulinya. Kemudian pura-pura menelepon wanita. Mengaku melihat pria di tempat hiburan, agar wanita tidak pergi meninggalkannya. Ketika wanita sampai di pintu, cinta pertamanya menamparnya dengan keras. Namun menuduh seolah-olah pria yang melakukan kekerasan. Melihat itu wanita tanpa berpikir memerintahkan pengawal memukul pria 10 kali sebagai balas dendam untuk cinta pertamanya. Dia tidak tahu tindakan itu justru membuatnya kehilangan pria selamanya. Setelah itu pria dilarikan ke rumah sakit oleh orang yang lewat. Tetapi saat sadar tidak ada siapa-siapa merawatnya di sisi tempat tidur. Pada saat itu cinta pertama wanita mengirim pesan provokatif padanya. Menunjukkan bahwa wanita merawatnya dengan sepenuh hati. Bahkan memberi villa sebagai hadiah. Menawarkan pernikahan pura-pura sebagai kompensasi. Tetapi pria setelah tahu semuanya sudah tidak peduli lagi. Dia hanya ingin segera pergi jauh. Kemudian dia menerima telepon dari kedutaan. Mendapat kabar visa sudah disetujui. Dia memasukkan surat nikah wanita dan cinta pertamanya ke dalam kotak. Menghubungi kurir untuk mengirimkannya pada hari pernikahan. Saat itu wanita yang tak tahu apa-apa masih tenggelam dalam kebahagiaannya sendiri. Tak lama tibalah hari pernikahan. Wanita dan cinta pertamanya melangkah ke pelaminan bersama. Di hadapan banyak saksi. Upacara hampir dimulai. Namun tiba-tiba suara kurir terdengar. Mengabarkan bahwa itu adalah hadiah pengantin dari pria untuk wanita. Cinta pertama penasaran dan membuka kotak itu. Melihat nama dirinya dan wanita tercantum di surat nikah. Dia mengira itu kejutan yang disiapkan wanita. Wajahnya penuh